Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini, saya ingin membacakan berita tentang keluh kesah seorang ketua YLBHI di mana dia membela demonstrasi di Papua. Kenapa kok berbeda dengan yang ada di Jakarta? Katanya kalau di Jakarta ini orang demo itu biasa, paling ya kalau rusuh ya dibubarkan saja. Tapi kalau di Papua enggak. Katanya kalau di Papua itu mereka dibilang makar karena di sana itu ada OPM, Operasi Papua Merdeka, sehingga apapun yang menyuarakan pendapat dianggap sedang ingin makar atau memisahkan diri atau separatisme ya. Nah, ini menurut saya tidak baik bagi mahasiswa di Indonesia, karena akhirnya mahasiswa kita ini menjadi tidak berkembang. Saya bacakan dulu ya pemirsa, tapi sebelum saya bacakan silahkan pemirsa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis agar channel ini bisa terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh kompas.tv, Asfinawati .2, kalau di Jakarta orang demo paling dibubarkan, di Papua kena makar. Ketua Yayasan YLBHI Asfinawati mengatakan masih adanya diskriminasi di Papua, bahkan terkait penegakan hukum sekalipun. Ia membandingkan ketika ada sekelompok massa yang melakukan demonstrasi di Jakarta dan Papua misalnya, perlakuan aparat sungguh jauh berbeda. Kalau di Jakarta orang demo biasa saja, tidak ada apa-apa, paling dibubarkan. Kalau di Papua kena makar, kata Asfinawati dalam acara Rossi di Kompas TV. Ia mencontohkan aksi demonstrasi yang dilakukan mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih, Uncen Ferry Kombo. Ferry, kata Asfinawati, yang melakukan aksi demo terkait rasisme terhadap orang Papua berujung penangkapan atas tuduhan makar. Belakangan Ferry divonis penjara selama 10 bulan oleh pengadilan pada Rabu 17 Juni 2020 lalu. Akhirnya putusan cuma dihukum 10 bulan dari tuntutan yang beberapa belas tahun. Jadinya ketahuan kalau itu sebenarnya cuma cari-cari, ucap Asfinawati. Asfinawati karena itu mengingatkan agar jangan semua apa yang dilakukan orang Papua itu dipukul rata. Jadi semua orang dipukul rata, kalau kritis itu tandanya mereka mau merdeka. Padahal karena mengalami ketidakadilan. Untuk mengatasi adanya diskriminasi hukum terhadap orang Papua, Asfinawati mengingatkan agar Presiden melakukan sesuatu. Caranya memerintahkan Kapolri untuk mengingatkan anak buahnya di jajaran kepolisian untuk tidak melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum. Menurut saya yang bisa dilakukan Pak Jokowi, karena dia itu presiden langsung membawahi Polri. Tolong perintahkan tidak melakukan diskriminasi penegakan hukum. Jadi tidak semata-mata karena ada yang ingin merdeka kemudian dipukul rata semua orang ingin merdeka, dan ketika demonstrasi kemudian dianggap makar. Itu beritanya pemirsa. Saya sendiri sangat menyayangkan tindakan apa-apa sedikit dikriminalisasi dan dianggap makar, padahal orang hanya menyampaikan pendapat. Lalu bagaimana mahasiswa kita ini bisa berkembang maju kalau tidak boleh untuk sedikit mengemukakan pendapat, padahal yang mereka sampaikan adalah tolong jangan melakukan tindakan rasisme terhadap orang Papua. Karena sebenarnya memang saya sendiri, saya tidak suka dengan rasisme ya pemirsa, karena dunia ini kan luas. Ada orang warna hitam, ada orang warna putih, ada orang warna kuning, warna coklat. Jadi kita tidak bisa menganggap ras kita sendiri yang unggul lalu ras orang lain tidak unggul, karena sama saja. Kita punya hak, orang lain punya hak untuk berada di dunia ini. Menurut saya rasisme ini sudah nggak zaman lagi, tindakan rasis ini ya pemirsa. Tindakan rasis ini kan zaman dulu, zaman orang belum mengenal teknologi, belum mengenal pendidikan. Dulu masih ada kotak-kotak di setiap negara. Kalau sekarang negara ini sudah globalisasi, dunia ini kita sudah bisa berhubung langsung dengan orang yang ada di Afrika, di
Jepang, di Eropa, dan lain-lain. Dengan itu semua menjadi biasa saja. Biasa, ada orang kulit putih biasa, ada orang bermata biru biasa, ada orang berkulit hitam itu biasa. Biasa saja. Karena memang banyak sekali di dunia ini ya, ada manusia, ada hewan, punya hak atas dunia ini, bukan hanya ras tertentu saja. Kita nggak bisa mengadili orang hanya karena warna kulit atau ras yang berbeda. Itu sangat buruk sekali menurut saya. Nah, inilah yang dituntut oleh mahasiswa yang ada di Papua ini. Menurut saya mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa sekarang ini yang duduk di bangku sekolah. Mereka adalah masa depan bangsa kita ini. Suatu saat nanti negara kita ini akan dipimpin oleh adik-adik mahasiswa ini kan. Bagaimana bangsa kita mau maju kalau suatu saat nanti yang pemegang kendali negara kita ini, masa depan bangsa kita ini, kita nggak boleh berkembang untuk menyampaikan pendapat. Sedikit saja menyampaikan pendapat dibilang makar, sedikit saja menyampaikan pendapat yang berbeda dibilang ini kriminal atau mau makar atau mau kudeta. Bagaimana mahasiswa mau maju kalau mereka tidak boleh berpikir gitu? Padahal mereka sendiri kadang-kadang kan materi yang mereka pelajari sendiri adalah materi mungkin tentang makar, tentang perlindungan hak-hak rakyat dan lain-lain. Lalu ketika mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di kampus ini tadi, dilarang, dianggap makar. Bagaimana kalau begitu? Bagaimana bangsa kita ini mau maju ya, pemirsa? Sedangkan kaum generasi muda yang suatu saat nanti akan memimpin bangsa kita sendiri tidak boleh berkembang, tidak boleh sedikit berbeda. Padahal dunia ini kan berkembang. Setiap hari dunia ini berbeda, lebih maju. Jadi seharusnya generasi muda itu cara berpikirnya lebih maju dari generasi yang sebelumnya. Karena negara ini setiap harinya berkembang, teknologi berkembang, ideologi berkembang, kebudayaan pun berkembang. Yang dulu ada orang rasis itu biasa saja, sekarang tidak bisa. Itu zaman dulu. Dulu orang yang yang gagap teknologi atau gaptek itu biasa saja, sekarang ini sudah tidak bisa. Gitu loh. Orang yang dulu sangat tidak menerima tidak menerima pendapat orang lain, itu biasa saja. Sekarang ini tidak bisa. Kita harus menerima pendapat agar kekurangan-kekurangan itu menjadi cukup jika dipadukan. Kira-kira seperti itu pendapat saya ya, pemirsa. Mudah-mudahan dengan berita ini bisa menjadi manfaat. Mudah-mudahan Presiden Jokowi membaca berita ini, kemudian dia memerintahkan kepada polisi agar tidak terlalu represif terhadap tindakan demonstrasi mahasiswa, karena mahasiswa ini adalah generasi penerus bangsa ini. Bagaimana mereka mau maju kalau mereka dikekang? Yang penting sebaiknya dikontrol, diberitahu saja. Kalau kamu mau makar itu salah. Lihat negara Timor Leste, dia tadinya kan mau memisahkan diri, akhirnya dibiarkan memisahkan diri, sekarang jadi negara miskin. Berikan saja penjelasan kepada mahasiswa ini bahwa kalau seandainya mereka mau memisahkan diri itu tindakan yang salah. Tapi kalau mereka hanya memprotes perbedaan pendapat saja, apa salahnya? Biarkan saja, menurut saya seperti itu. Apalagi kalau sampai di penjara, bagaimana dia mau maju kalau dia masih kuliah saja udah di penjara? Seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya terjadi tindakan diskriminatif terhadap demonstrasi mahasiswa, karena mahasiswa adalah penerus bangsa. Baiklah pemirsa, cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.